Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wali Afandi. Saya akan mempresentasikan hasil proposal skrip saya yang berjudul pengembangan lembaga kegiatan siswa menggunakan pendekatan konstruktivistik untuk siswa SMP atau TS kelas 7 semester 2 pada materi bangunan segi 4. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakang yang pertama, matematika merupakan mata pelajaran yang kurang diminati dan dari berbagai siswa di sekolah-sekolah baik sekolah dasar sampai menengah. Mereka menganggap matematika adalah mata pelajaran yang susah dan abstrak. Hal tersebut menuntut seorang guru matematika untuk terus berupaya meningkatkan pembelajaran matematika. Salah satu upaya tersebut adalah melalui pengembangan bahasa matematika agar dapat membantu siswa dalam belajar matematika. Selain itu, pengembangan bahasa matematika diharapkan dapat membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, latar belakang kedua yaitu salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan oleh guru adalah lembaga kegiatan siswa atau biasa kita singkat dengan LKS. LKS merupakan salah satu bahan ajar cetak yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Secara umum, LKS berisi materi visual meliputi ringkasan materi dan latihan-latihan soal yang disertai pertanyaan untuk dijawab, daftar isian untuk dilengkapi, dan lembar eksperimen berupa langkah-langkah kerja untuk menyelesaikan suatu tugas. Banyaknya kegiatan dan contoh soal latihan yang terdapat di dalam LKS dapat melatih siswa berpikir lebih maksimal dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dalam penyusunan LKS matematika diharapkan materi dan soal-soal yang terdapat pada LKS mampu menarik minat belajar siswa, memacu kreativitas siswa, dan melibatkan siswa secara penuh dan menghubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. LKS sebagai bahan ajar memiliki banyak keuntungan. Keuntungan bagi guru adalah LKS dapat memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, sedangkan bagi siswa akan menjadikan siswa tersebut belajar secara mandiri, belajar untuk memahami dan mengerjakan kegiatan tertulis, dapat membangkitkan semangat siswa, serta membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan sendiri untuk menemukan cara mandiri inti materi pembelajaran. Kemudian pada tahun 2013 lalu, pemerintah telah membuat suatu kurikulum baru yang menggunakan basis konstruktivistik sebagai model pembelajarannya, yaitu kurikulum 2013. Teori konstruktivistik didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tidak akan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivistik sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman dari pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan yang menjadi lebih dinamis. Pendekatan konstruktivistik mempunyai beberapa konsep umum, yaitu belajar aktif membina sendiri pengetahuan mereka. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Unsur terpenting dalam teori ini ialah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai perkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat belajar. Nah, selanjutnya masih ada sekolah-sekolah di Indonesia, baik sekolah dasar atau sekolah menengah, yang belum menggunakan kurikulum 2013 ini. Dan bahkan mungkin sampai sekarang masih ada pula guru yang belum paham betul mengenai kurikulum baru ini. Banyak guru yang belum paham mengenai pembelajaran dengan pendekatan konstruktivistik yang mengharuskan siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Kurikulum baru ini juga mendapatkan banyak tanggapan dari siswa. Tidak sedikit dari siswa yang mengeluhkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ini karena dirasa lebih susah dan ribet. Untuk menunjang kurikulum 2013 tersebut, saya ingin melakukan pengembangan LKS yang menggunakan pendekatan konstruktivistik yang dengan harapan saya LKS ini dapat memudahkan guru dalam pembelajaran matematika karena LKS ini dirancang sesuai dengan apa yang ada di kurikulum 2013, di mana dalam kurikulum 2013 menggunakan pendekatan konstruktivistik dalam pembelajaran. Konstruktivistik adalah suatu pemahaman bahwa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Pembelajaran dengan pendekatan konstruktivistik dimaksudkan supaya
setiap murid lebih memahami, lebih ingat, lebih yakin, lebih berkembang sosial, lebih seronok dan lebih berpikir. Dalam pembelajaran ini, murid dianjurkan supaya lebih aktif, murid diberi penjelasan tentang konsep dasar dan diminta untuk menyimpulkan sendiri sehingga murid akan lebih paham. Next, yang kedua itu ada identifikasi makalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan tadi, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, masih ada sekolah yang belum menggunakan kurikulum 2013 sebagai acuan dalam pembelajaran matematika. Lalu yang kedua, masih ada guru yang belum paham betul bagaimana cara mengajar pada kurikulum 2013. Selanjutnya itu masih belum ada lembaga kegiatan siswa yang menunjang pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konstruktivistik. Kemudian ada pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang saya uraikan tadi, penelitian ini membatasi pada pengembangan lembaga kegiatan siswa atau LKS menggunakan pendekatan konstruktivistik untuk siswa kelas 7 semester 2 pada materi bangun dasar segi 4 dan diuji cobakan di SMP Negeri 2 Wonosobo. Kemudian dalam urusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana mengembangkan lembaga kegiatan siswa atau LKS menggunakan pendekatan konstruktivistik untuk siswa SMP atau LKS kelas 7 semester 2 pada materi bangun dasar segi 4. Selanjutnya, bagaimanakah bayangan lembaga kegiatan siswa atau LKS menggunakan pendekatan konstruktivistik untuk siswa atau MTS kelas 7 semester 2 pada materi bangun dasar segi 4. Kemudian ada tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan yang tidak dicapai dalam penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengembangkan lembaga kegiatan siswa matematika materi bangun dasar segi 4 menggunakan pendekatan konstruktivistik untuk siswa SMP atau MTS kelas 7 semester 2. Selanjutnya untuk mengetahui kelayakan lembaga kegiatan siswa matematika melalui bangun dasar segi 4 menggunakan pendekatan konstruktivistik. Kemudian ada manfaat pengembangan. Jadi berbagai aspek yang telah diuraikan di atas, maka dapat kita ketahui manfaat dari pengembangan ini. Yaitu yang pertama, ada bagi siswa. Manfaat bagi siswa untuk memudahkan siswa dalam memahami dan menerima materi yang disampaikan oleh guru dan LKS yang menggunakan pendekatan konstruktivistik. Kemudian manfaat bagi guru sebagai masukan dan saran bagi guru-guru matematika SMP atau LKS untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, membantu guru dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan konstruktivistik. Manfaat bagi siswa sebagai bahan referensi atau informasi bagi semua pihak yang bermaksud melakukan penelitian yang sejenis pada materi lain dalam upaya memudahkan siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan dasar pemikiran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah dengan menggunakan belajar yang tepat. Kemudian manfaat dari penelitian yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan LKS dalam melanjutkan kemajuan dunia pendidikan khususnya dalam bidang pembelajaran matematika. Kemudian karena berpikir pada pembelajaran matematika, siswa dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran serta memahami konsep dari materi yang dipelajari. Siswa harus memiliki kemandirian dalam belajar sehingga pembelajaran bisa berlangsung efektif. Salah satu cara yang digunakan untuk mengajar siswa dalam memahami materi pelajaran yaitu dengan menggunakan LKS. LKS dengan pendekatan konstruktivistik akan menunjang pembelajaran di sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013. Karena pada kurikulum 2013 sendiri menggunakan pendekatan konstruktivistik dalam pembelajarannya, yang dimaksudkan supaya siswa dapat lebih memahami, lebih ingat, lebih yakin, lebih berkembang sosial, lebih seronok, dan lebih berpikir. Lalu dalam penelitian ini akan mengembangkan suatu bahan ajar yaitu LKS yang disusun berdasarkan pendekatan konstruktivistik. Pengembangan LKS akan mengikuti langkah-langkah penyusunan LKS yang baik dan memperhatikan aspek-aspek penunjang, yaitu aspek pendekatan konstruktivistik. LKS dibuat dalam bentuk produk awal yang akan divalidasi oleh ahli materi. Hasil dari validasi tersebut digunakan untuk merevisi LKS yang telah dibuat. Dalam kegiatan validasi, ahli materi juga diminta memberikan penilaian untuk mengetahui kelayakan LKS yang telah dibuat. Penilaian tidak telah dibuat oleh peneliti. Kemudian LKS yang telah direvisi akan diuji cobakan kepada siswa untuk mengisi angket guna mengetahui respon siswa terhadap LKS yang dikembangkan. Dari hasil validasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan LKS yang baik dan layak digunakan serta mendapat respon yang baik dari siswa. Kemudian ada model pengembangan. Model penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian dan pengembangan. Penelitian pengembangan merupakan sebuah metode penelitian untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Penelitian ini difokuskan pada pengembangan lembaga kegiatan siswa dengan menggunakan pendekatan konstruktivistik.
Baik, saya lanjutkan. Soalnya itu prosedur pengembangan. Langkah penelitian dan pengembangan. Yang pertama adalah langkah pengembangan LKS. Yang pertama itu adalah potensi dan masalah. Yang kedua mengumpulkan data. Yang ketiga desain produk. Yang keempat validasi desain produk. Dan yang kelima revisi desain. Langkah-langkah menguji kelayakan LKS. Yang pertama yaitu uji coba produk LKS. Yang kedua revisi produk LKS. Yang ketiga uji coba pemakaian. Yang keempat revisi produk. Dan yang terakhir yaitu produk massal. Lalu ada uji coba produk. Yang pertama ada desain uji coba. Desain uji coba namanya yaitu melakukan penelitian pendahuluan, pengumpulan data, pembuatan lembar kerja siswa. Di antaranya ada analisis kurikulum, menyusun peta kebutuhan LKS, menentukan judul-judul LKS dan pembahasan LKS. Lalu langkah selanjutnya validasi produk, revisi 1, uji coba 1, revisi 2, uji coba 2, revisi 3 dan produk final atau produk terakhir. Yang kedua ada subjek coba, ada ahli materi. Ahli materi di sini yaitu adalah dosen Ahmad Dahlan di bidang geometri dan guru matematika SMP Negeri 2 Wonosobo dan siswa. Kemudian ada lokasi penelitian yang akan dilakukan di SMP Negeri 2 Wonosobo. Yang keempat ada jenis data, yaitu yang pertama data kualitatif dan data kuantitatif. Yang kelima teknik pengumpulan data. Ada yang pertama wawancara dan yang kedua melalui paket. Lalu yang keenam instrumen pengumpulan data. Ada yang pertama yaitu instrumen uji kelayakan lembaga kegiatan siswa dan yang kedua instrumen respon siswa. Lalu yang ketujuh ada teknik analisis data. Yang pertama yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. Yang pertama menghimpun data, yang kedua menampilkan data, yang ketiga reduksi data dan yang keempat verifikasi dan interpretasi data. Lalu yang kedua adalah proses analisis statistik deskriptif. Untuk hasil penelitian kelayakan LKS yaitu dari data yang telah dikumpulkan kita hitung rata-ratanya dengan rumus yang tertera di Word ini. Bisa dilihat rumusnya seperti itu. Action. Kemudian untuk hasil angka respon siswa terhadap lembar kegiatan siswa, perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus persentase sebagai berikut. Ya, rumusnya seperti ini, bisa dilihat di Word. Sekian, terima kasih dari saya. Ada lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.